Kasus penggelapan dana umat gereja yang melibatkan mantan pegawai BNI terus bergulir dan kini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul sorotan dari netizen yang budiman. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @rohmadin.99 membongkar dugaan aliran dana hasil kejahatan yang disebut telah dikumpulkan selama bertahun-tahun hingga mencapai 28 miliar rupiah. Ia menyoroti bagaimana dana tersebut diduga digunakan untuk membangun berbagai bisnis, mulai dari pusat olahraga, usaha kecantikan, hingga kafe yang tampak berkembang dan bahkan mendapat sorotan publik melalui promosi. Selain itu, gaya hidup mewah yang ditampilkan juga ikut menjadi perhatian karena dinilai tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah. Dugaan penggunaan rekening sang istri untuk menyamarkan aliran dana semakin memperkuat kecurigaan adanya praktik pencucian uang. Netizen yang budiman tersebut juga menyinggung penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, seperti umroh bersama keluarga yang memicu reaksi emosional publik. Kasus ini pun mempertegas dampak besar dari penggelapan dana terhadap korban, sekaligus memunculkan tekanan agar proses hukum berjalan tegas. Gue udah menemukan beberapa bisnis dan kekayaan hingga barang mewah yang dimiliki Ali Agim Febriansyah, mantan pegawai BNI yang sudah melakukan penipuan terhadap jemaat gereja sebanyak 28 miliar rupiah. Dan itu uang terkumpul selama 7 tahun. Bayangin coba lu, betapa biadabnya manusia seperti ini. Tapi tenang, gue udah menemukan foto hingga video bisnisnya. Nah, dia punya bisnis sport center pertama. Yang kedua, dia punya bisnis kecantikan. Yang ketiga, dia punya bisnis cafe. Nah, menariknya dalam bisnis ini itu bukan main-main loh. Ini bisnis sebesar gue lihat itu. Dan seringkali di-endorse oleh beberapa influencer lokal yang terkenal gitu. Dan tak hanya itu, gue menemukan salah satu barang mewah yang dimiliki oleh istrinya. Dan sekali beli itu mencapai 7 jutaan. Bayangin coba, uang jemaah. Betapa biadabnya dia. Coba, sampai yang gua nggak habis pikir adalah dia berangkat umroh pakai uang tersebut. Coba lu, malaikat aja kayak jalan-jalan kepala ngeliat manusia kayak begini anjir. Coba lu pikirin. Dan tak hanya itu bro, uang ini masuk ke rekening istrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Walah, abang ini yang lebih jahat dari babi ngepet itu ya. Babi ngepet bang, duit orang kayanya diambil. Ini duit orang miskin kau ambil. 28 miliar lebih ya kan, ngeri kali kau bang. Ini guys tampangnya, tandain. Ntar kalau ketemu di persimpangan neraka, bolehlah tonjokkan sekali. Jadi bagi kalian tuh yang nanya, Bang Ilo, babi haram nggak? Yang haram tuh kayak gini, perbuatannya ini. Kalau babi itu kan masuk itu ke dalam mulut, keluarnya itu, ya kan? Nah, sedangkan perbuatan jahat ini itu munculnya dari dalam hati, dari dalam hati. Jadi hatinya yang busuk, hatinya yang haram. Itulah kalau di kami nih yang Katolik dan Kristen itu, perbuatan-perbuatan kayak gini nggak boleh, dikurang-kurangi ya, oke? Makan babi yes. Nilip uang no. No. Buat Bang Andi Haji Febriansyah dan Kak Amelia Rosa terduga pasangan suami istri yang menggelapkan uang umat Katolik senilai 28 miliar. Ya, uang itu diduga dipakai untuk buka usaha gitu, kafe, taman zoo gitu. Dan kalian tuh pergi umroh gitu ya. Apa yang kalian harapkan di sana? Minta pengampunan sama Allah. Diampunin, pasti diampunin itu. Cuma ya disiksa dulu lah kalian. Siksa dulu kalian gitu. Mungkin kalau Dajjal sama setan ini bisa ngomong berdua gitu ya. Mungkin Dajjal pun bilang ini, belum turun loh aku. Udah kayak gini aja kelakuannya ya. Ini Dajjal yang ngomong gitu. Setan pun bisa ngomong sama Dajjal kan. Setan pun, ya aku nggak pernah goda sampai disuruh ngerampok uang umat agama lain. Nggak sampai segini aku. Ini terlalu setan kali nih.
Alah, habislah kalian. Iya, gawat. Tobatlah, tobat. Berita yang lagi viral saat ini, uang umat Kristen yang dititipkan kepada suster. Suster itu tuh kayak orang alim lah ya di agama mereka. Nah, uang itu tuh dititipkan. Nah, dipeganglah sama suster itu, diolah. Nah, diinvestasikanlah di Bank BNI. Nah, setelah usut punya usut, ternyata dia investasi itu tidak terdaftar di Bank BNI. Nah, ternyata itu tuh ditilap oleh pegawai bank tersebut, dan pegawainya itu sudah resign atau dipecat apa bagaimana, pokoknya udah nggak kerja di situ lagi. Malah pegawainya tuh kabur, dan suster itu kayak ketimpa tangga atau tersambar petir di siang bolong. Jadi dia menuntut Bank BNI juga, ya mereka tidak bisa tanggung jawab karena memang tidak terdaftar investasinya di bank. Ternyata ya cuman ya dipegang oleh pegawai tersebut. Nah, tapi sekarang pegawainya udah tertangkap. Tapi kalau masalah duit itu nggak tahu ya, soalnya uang itu tuh uang umat guys, umat Kristiani. Jadi nggak cuman uang suster. Bahkan kata suster itu dia nggak ada uangnya di situ. Itu tuh semuanya 1.900 umat tuh ya uang umat semua gitu. Setotal 28 M guys, gila. Nah, usut punya usut, ternyata pegawai Bank BNI itu tuh ya pergi umroh, pergi ini, pergi itu, jalan-jalan. Ya kemungkinan besar pakai uang itu guys. Parah nggak sih? Parah, uang nipu tapi kok bisa kayak nggak punya muka gitu. Nggak nyangka banget ya, walaupun kayak wih jadi bosnya nih, jadi apanya gitu ya, kita nggak bisa percaya begitu aja guys. Guys, update kronologi kasus penggelapan dana jemaat gereja sebesar lebih dari 28 miliar yang melibatkan oknum pejabat Bank BUMN, guys. Nah, awalnya nih guys, pada tahun 2019 ada seorang pejabat atau kepala kantor kas BNI Aetna Bara bernama Andi Hakim Febriansyah yang menawarkan produk investasi bernama BNI Deposito Investment. Ingat-ingat ya, BNI Deposito Investment pada CUPAN. CUPAN itu Credit Union Paroki Aetna Bara, ataupun kayak koperasi simpan pinjam dan gereja gitu loh guys. Nah, produk investment tadi itu ditawarkan dengan bunga tinggi guys, 8% per tahun, dan itu sangat tinggi sekali. Nah, awalnya teman-teman CUPAN ini sebenarnya ragu guys, tapi karena yang nawarkan ini orang bank asli nih, mereka percaya akhirnya. Si Andi ini pinter banget guys, atau licik ya. Dia ini menerbitkan biliet deposito palsu guys, dan dicetak di kertas biasa. Bahkan si Andi ini tuh rutin guys mentransfer setiap bulan bunga dari deposito yang tadi tuh puluhan miliar tadi kepada si korban. Ya supaya kelihatan asli, kelihatan real, ini real investment. Padahal semua investasi ini tidak tercatat di akun ataupun di sistemnya Bank BNI alias fiktif. Dan praktek ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan total 22 biliet dengan total nilainya itu 22,2 miliar rupiah. Dan itu semua dana jemaat gereja guys. Lebih dari 1.900 jemaat ada uangnya di situ dan hilang. Selain itu juga ada laporan dari jemaat lainnya yang dia itu digelapkan juga dana sekitar 6 miliar rupiah. Sehingga total kerugian yang dialami itu sekitar 28,25 miliar rupiah. Nah, kasus ini terungkap itu pada 6 Februari kemarin guys. Ketika CUPAN tuh hendak menarik dana guys sebesar 10 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah, tapi dananya itu tuh nggak pernah kunjung datang guys, nggak pernah kunjung cair. Nah, alih-alih mencairkan nih, si Andi itu meminta biliet asli tadi tuh yang 22 lembar itu kepada suster tadi. Dia bilang untuk diupdate nih si bilietnya kepada yang baru. Nah, suster Natalia nih guys itu kaget ketika ada pejabat baru yang menggantikan si Andi nih. Padahal suster Natalia ini masih koordinasi nih dengan si Andi, kok tiba-tiba ada yang baru? Kan dia kaget dan curiga. Sehingga pada 23 Februari kemarin, kepala kas yang baru nih yang gantiin Andi itu menyatakan bahwa BNI Deposito Investment itu adalah produk yang fiktif, tidak ada di BNI. Nah, setelah kasus ini viral guys, si Andi itu mengundurkan diri dan mengajukan cuti. Sampai akhirnya pada 6 Maret itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Nah, pihak BNI ini guys itu bilang bahwa transaksi ini tuh mereka tuh nggak tahu karena emang nggak terrecord di sistem mereka guys. Sebenarnya BNI juga merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus ini karena kan juga citranya bakal buruk guys nih bank. Tapi meskipun menuai polemik, BNI berkomitmen untuk mengembalikan seluruh dana jemaah yang hilang. Nah, sekarang si pelaku udah ditangkap oleh polisi dan juga sedang diproses secara hukum yang berlaku. Pokoknya pesannya adalah kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan kita juga harus waspada, banyak baca, banyak literasi, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini ya guys ya. Jadikan pelajaran buat kita semua.